Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novita Purwandari, NIM 4201022223. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi pengajaran dengan kondisi jam pelajaran 1. Jam pelajaran terakhir, 2. Sedang hujan, 3. Tidak ada koneksi internet, 4. Mati listrik, 5. Peserta didik dalam kondisi kelelahan setelah pelajaran olahraga, 6. Harus melakukan praktikum fisika. Kondisi kelas yang saya ampu di MAN 1 Kota Semarang yaitu kelas 11 MIPA 4, antara lain 1. Terdapat 34 peserta didik, 10 orang laki-laki dan 24 perempuan. Yang kedua, peserta didik kurang aktif, dan yang ketiga, peserta didik senang berkelompok. Untuk strategi yang pertama, memberi waktu selama 5 menit kepada peserta didik untuk minum dan menyiapkan diri, lalu melakukan ice breaking untuk memusatkan pikiran. Ice breaking dapat berupa menarik nafas bersama-sama, menahannya dalam hitungan detik, lalu menghembuskan nafas. Lalu melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan alat yang tersedia di laboratorium. Membagi kelompok sesuai dengan jumlah alat yang tersedia, lalu membagikan LKPD cetak yang berisi langkah-langkah praktikum, tabel, hasil pengamatan, pertanyaan untuk kesimpulan, dan lainnya. Lalu selanjutnya melakukan pendampingan dan pengawasan selama praktikum berlangsung. Meminta peserta didik untuk mencatat data hasil praktikum, lalu menganalisis data dan laporan praktikum dikerjakan oleh peserta didik di rumah untuk kemudian dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Lalu strategi yang kedua ini disiapkan jika strategi pertama tidak dapat dilakukan. Jika rencana pembelajaran yang semula akan digunakan bermaksud menggunakan laboratorium virtual karena keterbatasan alat di laboratorium, maka sebaiknya menyiapkan alat untuk melakukan demonstrasi di depan peserta didik. Misal hanya terdapat 3 alat praktikum saja, maka setiap kelompok dapat berbagi tugas saat pengambilan data. Selanjutnya, mereka dapat berbagi data yang telah didapatkan untuk menyusun laporan praktikum. Selanjutnya, saya memiliki strategi ketiga jika strategi pertama dan kedua tidak dapat dilakukan. Yang pertama, sebelum menyusun rencana pembelajaran, seharusnya guru sudah melakukan observasi mengenai fasilitas yang dapat digunakan, termasuk alat praktikum di laboratorium. Ketika di laboratorium tidak terdapat alat praktikum, maka setidaknya guru telah menyiapkan alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan demonstrasi alat. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum di sekolah, maka praktikum dapat dilakukan di luar jam pelajaran dengan menggunakan alat sederhana yang telah didemonstrasikan oleh guru. Guru dapat membagikan LKPD kepada peserta didik. Jadi untuk strategi yang ketiga ini, peserta didik dapat melakukan praktikum ketika mereka sudah berada di rumah, sehingga praktikum dijadikan sebagai tugas. Saat pertemuan, guru hanya membagikan LKPD dan menjelaskan langkah-langkah kerja dari praktikum tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.